Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam sebuah majelis yang mulia. Semoga dengan istiqomahnya kita untuk membaca Ratibul Haddad, yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, yang di dalamnya sudah terkumpul, tidak perlu kita cari lagi dan mengumpulkan apa yang dibaca Rasulullah, karena semua yang kita baca adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Setiap apa yang ada dalam ratib ini dulu adalah wiridan dari Kanjeng Nabi Muhammad yang dikumpulkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kita tidak perlu mencari hadisnya, kita hanya tinggal membacanya. Dan siapa orang yang mempunyai perhatian dalam wiridan Ratibul Haddad ini, dia juga akan mendapatkan perhatian khusus dari Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena peribahasa awam, bahasa yang mudah untuk dipahami, man yahtam yuhtam. Siapa orang yang perhatian, dia akan diperhatikan pula. Siapa orang yang perhatian dengan wiridan ini, dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya, oleh karena itu dalam beberapa qasidah beliau berkata, ana ad'u man da'ani hakadha hukmul qadiyah. Ayo, yang mau mendoakan saya akan doakan dia, dan doa saya lebih, doa Habib Abdullah kepada kita jauh lebih kita butuhkan daripada cuma sekedar doa kita untuk Habib Abdullah. Fadilah Sahib Ratib Habib Abdullah ya bin Ali Al-Haddad, kita doa. Katanya, siapa yang doakan saya akan lebih mendoakan dia. Yang perhatian kepada kita, saya akan lebih perhatian kepadanya. Dan begitulah orang-orang yang diberikan keluasan hati dari para awliya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperhatikan orang-orang yang mempunyai perhatian, bukan hanya kepada sosok pribadinya, bahkan kepada kitab-kitabnya, bahkan kepada bacaannya, terutama kepada anak keturunannya. Siapa yang perhatian dengan asar atau bekas-bekas beliau ini, niscaya mereka akan mendapatkan perhatian khusus pula dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Seorang aulia yang sangat luar biasa, yang mencapai makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencapai peringkat yang namanya wali nih apa ya, pemimpin aulia. Kalau bahasa istilah tasawuf ini wali kutub, kutub ini madar, madar ini poros. Istilahnya kalau bahasa supaya lebih gampang, yang namanya ros, kepala, itu qutbul jasad, itu inti daripada dan kenapa? Karena prosesornya di situ, otaknya di kepala. Kalau tidak ada kepala, tidak ada kehidupan. Kalau masih tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada mungkin masih bisa hidup. Tapi kalau tidak ada kepala, yang menggerakkan semua prosesornya. Jadi aulia yang menggerakkan semua prosesornya itu namanya pemimpinnya. Nah, ini pada zamannya dahulu Habib Abdullah bin Al-Haddad, mulai usia beliau 26 tahun, hidup sampai umur 86, berarti 60 tahun menjadi seorang pemimpin aulia yang kita baca dalam sejarah manapun. Siapapun dan apapun namanya aulianya, tidak ada yang selama Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kepemimpinan aulia. Ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin pernah mendengar cerita, tidak ada salah untuk didengarkan lagi sebagai penyemangat kita untuk membaca Ratibul Haddad. Ya, salah satu santri dari Pondok Pesantren Sunia Salafiyah Sukoharjo. Saya waktu itu setelah ngajar dengan almarhum guru kita Habib Hasim bin Abdullah Segaf, duduk ada jamaah laporan
berjamaah sama beliau. Abahnya baru meninggal kurang lebih seminggu 2 minggu. Datang, saya duduk, Habib, saya tadi malam mimpi Abah memberikan mic sama saya. Mungkin maksudnya ratib hadal majlis yang di rumah itu disuruh teruskan sama saya. Itu takwilan saya. Apa benar? Betul dari Basir. Saya tanya sama Abah, gimana kabarnya di kuburan? Abahnya meninggal baru seminggu 2 minggu. Gimana kabarnya Abah di kuburan? Katanya Abah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa gimana? Datang sama saya malaikat itu ketika saya di kuburan. Dan tidak bertanya apapun kepada saya hanya mendengar malaikat itu berkata, buat apa ditanya seorang mayit yang di sebelahnya ada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Abdullah bin Al-Haddad, tinggal aja dulu. Berarti orang baik sudah tidak mungkin kan? Karena diperhatikan sama awliya Allah, karena dahulu dia perhatian dengan Ratibul Haddad ketika masa hidupnya. Dari masih pesantren, ketika belajar di pesantrennya Kiai As'ad, sampai pulang tidak hanya berhenti di pesantrennya, ketika pulang pun dia masih membaca Ratibul Haddad. Lalu ketika ada di Mandar hallnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dibagikan Wirdul Kabir, lalu diberikan ijazah oleh Habib Muhsin Al-Hamid. Beliau rutin membacanya walaupun 1 kali 1 hari, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga ketika mau ditanya sama malaikat, di sebelahnya ada Habib Abdullah bin Al-Haddad dan Syekh Abu Bakar bin Salim, kata malaikat, tidak usah ditanya, sudah ada Habib Abdullah sama Syekh Abu Bakar bin Salim, ditinggal sama malaikat, tidak pakai tanya-tanyaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau saya anjurkan baca ratib, jangan nunggu majelis. Majelis boleh sebagai wadah, karena orang belajar ini yang menampung hati. Paham ya? Ilmu ini tidak cukup dari HP. Dan antum ketika belajar satu duduk dengan guru, jangan bandingkan guru yang duduk langsung dengan guru yang ada di HP. Kenapa HP kok begitu? Tidak sama, karena yang namanya belajar jadi berkah itu apabila dari hati ke hati. Ya, talaki, ngambil langsung, melihat bagaimana akhlaknya gurunya, bagaimana perkataan gurunya, bagaimana gurunya dalam menghidupkan sunnahnya. Ini ilmu yang tidak ada dalam kitab manapun. Dan tidak mungkin dicapai kecuali dulu dengan orang-orang yang benar-benar menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Kenapa kok baca ratib dulu? Karena hati dipersiapkan dengan wiritan supaya bersih. Ketika sudah bersih, siap untuk menampung ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ketika dimulai dengan wiritan terlebih dahulu, hati ini menjadi lebih bersih daripada sebelumnya. Ketika bersih, hati itu menjadi lebih layak dan siap untuk menerima ilmunya Allah daripada hati yang belajar dan dia belum membaca wiritan sama sekali. Itu kenapa kok di pondokan khususnya para habaib ini kok banyak wiritannya. Ini salah satu sebabnya. Ya, jadi dipersiapkan dulu hatinya supaya lebih mudah memasukkan rahasia ilmunya. Karena banyak manusia ini belajar ilmu tetapi tidak mempunyai cahaya ilmu, sehingga ilmu itu hanya seperti gambar tetapi tidak tergambar dalam sosok orang yang memilikinya. Ahli dalam ilmu, ilmunya seperti lautan, tetapi sayangnya menasihati badannya sendiri saja dia tidak bisa, apalagi menasihati orang lain. Sehingga kita melihat kualitas keilmuan yang besar ini, kita lihat tidak cocok dengan perbuatan dari apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Ini bukan orang bodoh, orang alim, tapi kok kayak gini perbuatannya ya. Dia belajar ilmu tetapi tidak masuk dalam dirinya cahaya ilmu. Dan yang seperti ini lebih berhak untuk masuk ke dalam neraka karena dia bermaksiat dengan ilmunya daripada orang yang tidak mempunyai ilmu ketika dia bermaksiat. Kenapa? Karena kebodohannya. Dan dia bermaksiat dengan ilmu dan pengetahuannya, sehingga lebih cepat untuk mengundang murkanya Allah Subhanahu, dan ini lebih berbahaya. Oleh karena itu, ya, ilmu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan kemuliaan
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan hatinya. Setiap hadir dalam majlis manapun, niatkan walaupun sedikit kita akan mengamalkan dari apa yang kita dengarkan. Paham ya? Yang perhatian, man yahtam yuhtam. Orang yang punya perhatian akan kita perhatikan. Yang perhatian dengan kita akan kita perhatikan. Ya, perkataan aulia semua begitu dengan para santrinya. Karena itu kan orang mempunyai nilai lebih ketika dia mau mengabdi kepada gurunya daripada orang yang sekedar belajar di tengah pesantrennya. Karena apa? Perhatian dengan hajatnya gurunya apa dilihat, sehingga gurunya itu punya perasaan khusus lain dan ya daripada murid-murid yang lainnya. Karena nafak muta'addi memberikan manfaat untuk orang luas, itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita sibuk beribadah untuk diri kita sendiri. Paham ya? Karena kalau mau mencuri perhatian Rasulullah paling gampang itu adalah bagaimana kita memperhatikan umat yang paling Rasul cintai di bagaimana. Apa yang sudah kita korbankan? Waktu kita sudah kita korbankan apa enggak? Untuk ngajari syariatnya itu umat yang dicintai, yang ditangisi sama Rasulullah setiap hari. Kalau mereka sampai susah, kita yang menyenangkan. Ketahuilah cara inilah cara yang tercepat untuk mencuri perhatian Rasulullah SAW. Jangan bingung salawatan saja, iya salawatan perlu. Tapi jangan sampai tetangganya nanti lapar, kita makan kenyang, tanpa tahu tetangga kita lapar nanti. Tidak seperti itu. Atau sebaliknya kita nikmat hidupnya salah satu keluarga kita, ya terutama kalau keluarga dekat kita butuh, kita lebih mendahulukan yang jauh lupa dengan yang dekat. Ini bukan pintar dalam ibadah, berarti kurang cerdas di dalam beribadah. Seberapa besar kita perhatikan umat Nabi Muhammad, sebesar itu pula perhatian Rasulullah kepada kita. Karena itu perlu kita beri perhatian dengan hajat orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang apabila dia itu akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan berbondong-bondong kepadanya untuk meminta hajatnya, dan dia bisa memenuhi semua hajat orang yang datang kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan mafatih lil khair. Berarti orang ini menjadi kunci pembuka kebaikan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Orang yang seperti ini dapat jaminan dari Rasulullah SAW bahwa tidak akan kakinya terpeleset kelak ketika melewati jembatan Sirat. Dalam artian orang ini pasti akan selamat meluncur mulus untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, baca sedikit hadis ya, 1-2 hadis saja karena kita belajar di sini ya. Pentingnya seseorang memenuhi hajat saudaranya. Dahulu Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat muda, sepupu Rasulullah SAW, walaupun abahnya adalah pamannya, tetapi usia tidak terlalu jauh. Lebih tua pamannya, tapi beda 1, 2, 3 tahun saja. Tidak terlalu jauh Sayyidina Abbas dengan Rasulullah. Sayyidina Abbas ini ketika punya Abdullah, langsung dibawa kepada ponakannya Rasulullah SAW untuk ditahnik dan dimintakan doa. Lalu didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil, katanya. Jadikan anak ini adalah anak yang faqih, ahli dalam ilmu agama, dan ilhamkan kepada dia ta'wil, pengertian dari Al-Quran yang tersembunyi, yang tidak dipahami oleh semua orang. Tahu rahasia Al-Quran. Salah satu orang yang mengetahui rahasia Al-Quran adalah Sayyidina Abdullah bin Ab, berkat daripada doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teringat beliau ini ya, ketika ada satu orang meminta pertolongan beliau, walaupun beliau di dalam sholatnya menyegerakan sholatnya, tidak diperlama, walaupun itu hanya ibadah, bukan hanya ketika beliau melaksanakan ibadah sunnahnya. Ketika membaca Al-Quran langsung ditutup Al-Qurannya.
Untuk apa? Memenuhi hajat saudara yang meminta tolong kepadanya. Lalu beliau ketika ditanya ini membaca Al-Quran langsung ditinggal. Sholat yang biasanya khusyuk lama, ketika tahu teringat kalau saudaranya ini membutuhkan dia, langsung dipercepat sholatnya, pergi ke saudaranya. Karena aku mengingat Habibi, ya, kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW, bahwa memenuhi hajat saudaranya sesama muslim itu lebih afdal daripada iktikaf di masjidku ini setahun penuh, katanya Rasulullah SAW. Tidak perlu lama-lama ke Madinah ya, untuk mendapatkan pahala yang besar. Memenuhi hajat saudaranya ini loh. Ya, ada yang hajat sampai penuh hajatnya. Tahu kita punya kelebihan uang misalkan, ini teman dekat kita, ini saudara kita, ini tetangga kita, masuk rumah sakit dan punya uang, sampai dia itu senang karena dapat bantu dari kita sehingga bisa membayar uang rumah sakitnya ataupun apa. Jadi bahagia dari ini. Jangan dikira bukan pahala, ibadah justru di sini. Justru ini yang bisa paling cepat untuk menarik perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat bahwa Habibi kekasihku pernah berkata dahulu bahwa barang siapa orang yang memenuhi hajat saudaranya itu lebih afdal daripada beriktikaf di masjidku, kata Rasulullah. Di masjidku ini berarti masjid Madinah selama setahun penuh. Paham ya? Oleh karena itu targib itu memberi semangat kepada kita semuanya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, man masya fi hajati ahihi hatta yusabbitaha lahu adallahu Allahu azza wa jalla bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi wa yad'una lahu in kana sabahan hatta yumsi wa in kana masaan hatta yusbih wala yarfa'u qadaman illa haqqallahu anhu biha khati'atan wa rafa'a lahu biha darajatan. Barang siapa yang berjalan di dalam hajat saudaranya sampai terpenuhi hajat saudaranya tersebut berkat usahanya dia, apa katanya Kanjeng Nabi? Akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dengan 75.000 malaikat. Berapa? 75.000 malaikat. Apa gunanya malaikat menaungi, mengikuti dia semuanya? Yusalluna alaihi, mendoakan orang yang diikuti sama 75.000 malaikat. Ya, didoakan terus. Kalau memenuhi hajatnya di sobahan pada waktu pagi, malaikat itu akan mengikutinya terus hatta yumsi, sampai sore. Dan sampai sore itu malaikat semua 75.000 itu mendoakan dia terus. Tidak perlu jadi doa kemana-mana ya. Doanya malaikat cukup buat kita. Ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa in kana masa'an, apabila memenuhi hajat saudaranya pada waktu sore, akan diikuti oleh 75.000 malaikat ini hatta yusbih, sampai menjelang pagi. Tidur dalam doanya malaikat, dinaungi sama malaikat. 75.000 malaikat ada di sebelahnya dia. Kalau amin langsung angkat tangan sama malaikat. Wala yarfa'u qadaman, dan orang ini tidak mengangkat langkah kakinya illa haqqallahu anhu biha khati'ah, kecuali digugurkan kejelekan-kejelekannya. Wa rafa'a lahu biha darajah, dan diangkat semua derajat-derajatnya. Ini dari Sayyidina, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Lalu yang membuat kita semangat pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana abdan fi hajatihi sabbatallahu lahu maqamahu yawma tazulul aqdam. Barang siapa yang membantu seorang hamba untuk memenuhi hajatnya, Allah akan menetapkan langkah kakinya ketika banyak langkah kaki akan terpeleset kelak ketika melewati jembatan
Dahulu Rasulullah ini ketika di Madinah dengan para sahabat duduk santai, turun hujan di kota Madinah. Dilihat hujan oleh Rasulullah SAW, menetes air matanya kanjeng Nabi. Sahabat tidak tahu rahasia kenapa kok Rasulullah meneteskan air matanya. Ditanya, apa yang membuat engkau menangis mayurkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai kanjeng Nabi? Lihatlah hujan ini. Begini telah orang akan terjatuh dari sirat menuju kepada neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Sebanyak hujan yang turunnya, kepleset semuanya. Siapa yang mampu berjalan kalau tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita diberikan kabar oleh Rasulullah SAW bahwa orang ketika dia itu punya perhatian dengan saudaranya, ingin memenuhi hajat saudaranya, ya, maka janjinya kanjeng Nabi yang didapatkan dari Allah, maka Allah akan menetapkan kakinya tidak sampai kepleset kelak ketika hampir semua orang terpleset ketika melewati jembatan karena itu berbahagia kalau ada orang minta tolong sama kita, bukan kita ini malah sumpah ini jaluk tolong terus oleh arus orang. Dan kita ini nolong karena Allah, bukan karena nanti minta balasan. Itu harus ditolong, gak kesuwun. Saya kira, waduh, jangan minta terima kasih. Tolong, perkara dia nanti mau nolong kita, mau jalan sama kita, itu urusan karena kita nolong, bukan karena kepingin terima kasih, bukan karena kepingin dibalas kebaikan juga, tidak. Karena pahala kita sudah tetap ketika kita menolong. Jangan ada minta balas jasa ya. Berarti kalau nolongnya bukan lillahi ta'ala. Itu pernah tak tolong dulu sama saya, sekarang lupa jasa orang. Jangan gitu. Jangan perhitungan seperti itu. Berarti antum nolongnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hitung-hitungan kalau nolong ya. Kalau sudah tolong ya sudah, jangan diingat-ingat lagi. Karena semua amalan semakin terangkat dalam hati seseorang, maksudnya terangkat itu tidak diingat, semakin kita tidak mengingatnya, semakin dekat dengan qabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.